Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Headset Store. Nah, jadi di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita tentang matematika diskrit ya. Nah, masih di bawah naungan yang sama yaitu himpunan. Di video kali ini kita akan membahas topik terakhir dalam himpunan yaitu prinsip inklusi dan eksklusi ya. Nah, jadi setelah topik ini selesai, kita akan lanjut ke latihan soal dan pembahasan. Nah, setelah itu baru kita akan lanjut ke naungan berikutnya. Oke. Nah, jadi prinsip inklusi dan eksklusi itu apa sih? Nah, jadi prinsip tersebut merupakan prinsip yang biasanya kita pakai dalam menghitung banyaknya elemen gabungan, ya kan? Nah, jadi biasanya kalau kita pengen menghitung eh, elemen gabungan, ya kan, gabungan dua atau lebih himpunan, itu biasanya kita pakai prinsip inklusi dan eksklusi ini, ya kan? Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya agar nggak ada elemen yang tumpang tindih, gitu, ya kan? Nah, biar nggak ada yang tumpang tindih, maka kita pakai prinsip ini, ya kan? Nah, biasanya prinsip ini berlaku untuk dua atau tiga ya, dua atau tiga himpunan biasanya ya, ya kan? Kalau lebih bisa juga, ya kan? Tapi jarang ya, ya kan? Nah, karena jarang ya kan, maka di video kali ini kita hanya akan bahas eh, gimana ya kan prinsip inklusi dan eksklusi ini bekerja untuk gabungan dua himpunan atau tiga himpunan aja ya. Nah, gitu. Nah, pertama kita akan bahas untuk yang dua himpunan dulu. Nah, asumsikan ya eh, kita punya dua himpunan. Himpunan yang pertama adalah A, himpunan yang kedua adalah B. Nah, jadi keduanya adalah himpunan, ya kan? Nah, maka banyaknya elemen di A gabungan B itu adalah seperti ini. Nah, jadi ini adalah rumusnya, ya. Nah, rumusnya seperti ini, ya kan? Nah, untuk menghitung banyaknya elemen A gabungan B, ya kan? Caranya itu adalah kita hitung, ya kan, elemen di A itu berapa, ya kan, ditambah elemen di B itu berapa, dikurang eh, ini elemen yang ada di himpunan A irisan B, ya kan? Nah, gitu ya rumusnya. Nah, di sini penjelasannya ya, tambahkan semua elemen A dan semua elemen B, ya kan? Nah, tapi karena elemen yang ada di A irisan B dihitung dua kali, maka dikurangi sekali, ya kan? Nah, gitu. Jadi seperti yang udah aku bilang ya kan di awal ya, ya kan? Kita pakai prinsip inklusi dan eksklusi biar nggak ada yang tumpang tindih, ya kan? Jadi kalau misalnya ada yang dihitung dua kali, maka kurangi sekali, ya kan? Nah, contoh di himpunan A ini, misalnya ya, di himpunan A ini misalnya isinya tuh adalah siswa yang suka matematika. Nah, isinya tuh ada berapa orang? Ada 20 orang. Nah, terus yang B ini adalah siswa yang suka informatika. Isinya berapa orang? 15 orang. Nah, terus A gabungan B ya, A gabungan B, A irisan B, ya kan? Ya kan di dalam eh, himpunan A irisan B ini isinya adalah siswa yang suka keduanya, ya kan? Jadi suka matematika, suka juga informatika, ya kan? Nah, berapa orang? Berada 5 orang, ya kan? Nah, gitu. Maka ngitungnya adalah seperti ini, ya kan? A gabungan B, ya kan, sama dengan 20 ditambah 15, ya kan? Nah, 20 ini kan jumlah elemen himpunan A, ya kan? Nah, 20 nih, lihat 20. Nah, ditambah berapa? Ya kan, elemen B, ya kan? Ada 15, 20 tambah 15, ya kan? Ya kan, berarti terus dikurang eh, himpunan elemen ini, ya kan? Banyaknya elemen di himpunan A irisan B. Ada berapa? Ada 5. Berarti dikurang 5. Jadi 20 ditambah 15 dikurang 5 berapa? Iya, hasilnya adalah 30, ya kan? Nah, mungkin untuk memudahkan dipahami, ya kan? Untuk memudahkan pemahaman, ya kan? Kita analogikan seperti ini, ya kan? Kalau misalnya ada siswa yang suka kedua-duanya, ya kan? Maka secara otomatis, ya kan, nggak mungkin, ya kan? Eh, apa namanya, total siswa yang suka matematika dan informatika itu kalau digabungkan itu jadi 35 orang, kan nggak mungkin, karena kan ada beberapa yang suka keduanya gitu. Kecuali kalau nggak ada yang suka keduanya, ya kan, ya apa namanya, wajar aja gitu, ya kan, 20
tambah 15 ya berarti 35 gitu ya kan. Nah, mungkin kita visualisasikan seperti ini ya agar lebih mudah kita ngebayanginnya. Nah, kita lihat nih ya kan di sini ya mata pelajarannya ada berapa nih? Ada 2 ya kan. Yang satu matematika, yang satu informatika, dan yang satunya ini keduanya nih ya kan. Nah, terus di sini adalah jumlah elemen ini ya, jumlah elemen yang paling banyak ya. Jumlah elemen yang paling banyak ya. Ini yang paling banyak ini matematika kan ya kan. Nah, berarti kita tulis di sini angka 1 sampai 20 ya kan. 1 sampai jumlah elemen yang ada di himpunan A ya kan. Nah, lihat aja nih ya kan, yang suka matematika itu ada 20 orang ya kan. Nah, yang suka informatika itu adalah 15 orang. Nah, yang suka keduanya itu adalah 5 orang ya kan. Nah, terus ya kan gimana cara menghitungnya ya kan. Nah, cara menghitungnya ya kan kita tinggal eliminasi aja ya kan. Dari 1 sampai 5 ini kita eliminasi ya kan, yang ini ya kan. Aduh, maaf. Nah, yang ini sampai sini ya kan, yang ini ya kan, sama yang ini dan ini itu kita eliminasi semuanya ya kan. Nah, gitu ya kan. Sedangkan yang ini enggak ya kan, yang ini enggak kita eliminasi ya kan. Nah, gitu ya kan. Jadi kita gabungin ya kan, yang ini ditambah ini ditambah ini ya kan, berapa ya kan. Ini sampai sini 15 ya kan, yang ini sampai sini itu 10, berarti 15 tambah 10 berapa? 25, ditambah ini sampai sini berapa? 5, berarti 25 tambah 5 berapa? 30. Nah, sama kan perhitungannya, kita lihat. Nah, sama kan 30 ya kan perhitungannya. Nah, jadi kalau kita pengen ngebayanginnya kurang lebih seperti itu, kita eliminasi ya kan. Karena kalau misalnya yang ini nggak kita eliminasi, jadi tumpang tindih nih ya kan. Nah, jadinya gitu ya kan. Jadinya mungkin bingung nih ya kan. Loh, siswanya kok ada 35? Lah, bukannya siswanya ada 30 ya? Memang sih ya kan, total yang suka matematika sama informatika itu memang 35, tapi kan ada yang suka keduanya gitu ya kan. Nah, pasti kita mikir, wah ada penyusup nih ya kan. Pasti gitu ya kan. Padahal kenyataannya nggak ada penyusup ya. Hanya saja kita yang salah ngitung ya kan. Nah, disinilah peran inklusi dan eksklusi itu hadir ya kan, untuk memperbaiki kebingungan ini ya kan, biar nggak ada lagi istilah wah ada penyusup nih ya kan, siapa nih ya kan, tiba-tiba wah datanya salah nih ya kan, misalnya gitu-gitulah ya kan. Nah, untuk menghindari kebingungan itu kita pakai prinsip ini ya kan. Nah, kita eliminasi yang ini kita eliminasi ya kan, biar nggak ada tumpang tindih. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Nah, sekarang gimana dengan untuk 3 himpunan nih ya kan. Nah, untuk 3 himpunan ya kan, rumusnya nih agak beda nih ya kan. Nah, jadi rumusnya nih seperti ini ya kan, A gabungan B gabungan C ya kan, sama dengan A ditambah B ditambah C dikurang A irisan B A irisan C ya kan, dan B irisan C ya kan. Nah, jadi di sini saling berpasangan nih ya kan, A irisan B, A sama B, A sama C ya kan. Nah, B sama C ya kan. Nah, gitu. Munculnya 2 kali nih setiap setiap himpunan munculnya 2 kali di sini ya kan. Nah, lalu ditambah A gabungan B irisan ya, A irisan B irisan C ya. Nah, gitu. Jadi yang muncul himpunan yang muncul di sini ada 2 ya kan. Masing-masing A, B, C munculnya 2 kali ya kan. Nah, A munculnya 2 kali nih. Yang ini 1, yang ini 1 ya kan. Nah, terus B munculnya 2 kali, yang ini 1, yang ini 1, dan C itu munculnya 2 kali juga, yang ini 1, yang ini 1 ya kan. Nah, gitu. Jadi saling berpasangan ya kan, dan mereka itu saling mengurangkan ya kan, saling mengurangkan yang ini ya kan. Nah, jadi yang ini dikurangkan dulu sama yang ini, lalu ditambah lagi ya kan, A irisan B irisan C ya kan. Nah, jadi gitu ya. Nah, sekarang kita untuk memudahkannya ya, untuk memudahkan pemahaman, kita mesti lihat contoh ini ya kan, karena ini rumusnya agak beda ya kan. Rumusnya agak beda dengan
untuk yang dua himpunan tadi ya kan. Jadi kita kasih contoh ya kan, contoh soal di sini ya kan. Nah, asumsikan ya kita punya himpunan A, himpunan B, dan himpunan C nih ya kan. Nah, himpunan A ini itu isinya adalah mahasiswa yang mendalami web developer ya kan, atau kita sebut saja full stack developer ya kan. Nah, itu jumlahnya berapa orang? Jumlahnya adalah 50 orang ya kan. Nah, berarti ya kan himpunan A ini isinya 50 ya kan elemen ya kan, 50 elemen isinya. Nah, terus yang B, mahasiswa ya yang mendalami jaringan komputer atau network engineer ya kan. Berapa orang? 25 orang ya kan. Nah, berarti si B ini ya kan, himpunan B ini berisi 25 elemen. Nah, terus yang C ya kan isinya adalah mahasiswa yang mendalami keamanan cyber atau cyber security ya kan. Berapa orang? 30 orang. Nah, berarti himpunan C ini isinya adalah 30 elemen. Nah, terus kita bikin irisan nih ya kan, ketiga-tiganya kita bikin irisan nih ya kan, pasangan A dan B, pasangan A dan C, pasangan B dan C ya kan. Jadi kurang lebih ada 3 irisan ya kan yang kita lakukan di sini ya kan. Nah, yang pertama ada A irisan B, yaitu mahasiswa yang mendalami web developer dan jaringan komputer itu sebanyak 10 orang. Nah, berarti ini 10 ya kan. Nah, yang himpunan A irisan B ini itu 10 ya kan. Nah, terus yang A irisan C itu sama dengan mahasiswa ya yang mendalami web developer dan keamanan cyber ya. Keamanan cyber itu sebanyak 15 orang ya. Nah, berarti ini 15 nih ya kan elemennya. Nah, terus yang B irisan C nih lagi, itu isinya adalah mahasiswa yang mendalami jaringan komputer dan keamanan cyber itu sebanyak 10 orang. Nah, berarti 10 ya kan. Nah, terus yang terakhir nih ya kan, mahasiswa yang mendalami ketiganya ya. Mahasiswa yang mendalami ketiganya ya kan, A irisan B irisan C ya kan, itu adalah sebanyak 5 orang ya. Nah, maka ya kan kita masukkan ke rumus ya kan, dari data yang kita temukan tadi ya kan, dari data yang kita ketahui tadi ya kan, maka kita masukin aja ke rumus ya kan. Nah, rumusnya adalah A gabungan B gabungan C ya kan sama dengan 50. 50 ini adalah jumlah elemen A ya kan. Nah, 25 ini adalah jumlah elemen B. Nah, 30 ini adalah jumlah elemen C ya kan. Nah, 10 ini adalah jumlah elemen A irisan B. Nah, 15 ini adalah jumlah elemen A irisan C ya kan. Dan 10 yang ini itu adalah jumlah elemen dari B irisan C ya. Lalu ditambah ya kan 5 ya kan. 5 ini adalah elemen dari A irisan B irisan C yang ini ya kan. Nah, berapa kita hitung? 50 tambah 25 75 tambah 30 105 dikurang 10 95 ya kan, dikurang 15 80 80 kurang 10 70 70 tambah 5 berapa? Iya 75 ya kan. Nah, jadi kurang lebih gabungannya seperti ini ya kan. Dan sayangnya ya kan untuk visualisasinya aku nggak punya ya kan, untuk yang tiga himpunan ini ya kan. Jadi aku punyanya yang 2 himpunan aja tadi ya kan. Nah, tapi sekiranya ya kan setidaknya ya kan dengan visualisasi yang 2 himpunan tadi ya kan, mungkin teman-teman bisa coba bayangin sendiri ya kan untuk yang 3 himpunan ini kira-kira seperti apa ya kan, agar teman-teman bisa lebih punya bayangan nih ya kan fungsi inklusi dan eksklusi ini apa gitu, fungsi prinsipnya nih, perannya nih buat apa gitu ya kan. Nah, teman-teman mungkin bisa bayangin sendiri gitu ya kan, karena aku nggak punya visualisasinya ya. Oke, nah jadi aku rasa segitu dulu ya pembahasan kita terkait prinsip inklusi dan eksklusi. Nah, video berikutnya kita akan mulai latihan soal ya, disertai pembahasan. Oke, ya tak lupa ya kan aku ucapkan terima kasih ya kan buat teman-teman yang sudah mau menonton video ini sampai habis ya. Terima kasih ya, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Dan yap, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah!